Kewajiban dari pekerja itu apa? Kewajibannya itu adalah melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Sobat ADB, jumpa lagi. Kali ini kita membahas dunia hukum lagi ya, kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Ini ada pertanyaan, Bang, mohon izin pencerahannya. Bagaimana kalau karyawan sudah 3 kali melayangkan surat kepada perusahaan untuk meminta gaji, tetapi suratnya tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan? Kira-kira langkah hukumnya bagaimana? Apakah bisa laporkan kepada pihak yang berwajib atau bagaimana? Ya, jadi inti dari pertanyaan ini teman-teman adalah jika pengusaha tidak membayar gaji karyawan, langkah hukumnya itu bagaimana? Apakah bisa lapor polisi atau bagaimana? Jadi begini Sobat ADP, yang namanya gaji itu adalah hak dari pekerja. Dalam dunia pekerjaan pasti timbul yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban dari pekerja itu apa? Kewajiban dari pekerja itu adalah mereka bekerja sesuai dengan job desk-nya, ya, mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu adalah kewajiban dari pekerja. Kemudian kewajiban dari perusahaan adalah memberikan imbalan berupa gaji kepada pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya. Itu adalah perintah dari undang-undang. Oke, sekali lagi, kalau yang namanya gaji itu adalah hak dari pekerja. Ya, jangankan gaji yang tidak dibayarkan, terlambat memberikan gaji saja itu bisa persoalan pidana. Ya, kemudian memberikan gaji di bawah UMK saja itu bisa dipersoalkan secara pidana. Apalagi ini sengaja tidak memberikan gaji kepada pekerja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengalami situasi seperti itu, ya, manakala teman-teman sudah bekerja namun tidak mendapatkan gaji, teman-teman tinggal laporkan saja. Teman-teman punya hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini apa? Teman-teman harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Bisa slip gaji, ya kalau slip gaji itu 3 bulan terakhir teman-teman. Ya bisa juga nanti dilampirkan dengan surat keterangan karyawan yang menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah mengumpulkan bukti-bukti, tinggal ke pihak berwajib saja, ke kantor kepolisian terdekat, buat laporan yang menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak mendapatkan gaji, walaupun sudah bekerja 1 bulan full, tapi tidak mendapatkan yang namanya gaji atau upah. Teman-teman tidak usah ragu, karena apa? Karena teman-teman dilindungi oleh dasar hukum, ya. Jadi kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja atau belum ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita gunakan KUHP teman-teman, yang ada di dalam pasal 372 KUHP terkait dengan penggelapan hak. Ya, jadi kebetulan juga saya seringkali membantu pekerja atau buruh yang mengalami hal-hal seperti itu. Kadang-kala kita menemukan permasalahan seperti itu, sudah kita langsung buat laporan di kepolisian dan nyatanya diproses. Ya karena ini adalah merupakan tindak pidana. Nah, karena sekarang sudah ada aturan terbaru terkait dengan ketenagakerjaan, dalam hal ini sudah dibentuk peraturan perundang-undangan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Itu ada dasar hukumnya teman-teman. Ya, dasar hukumnya itu ada di dalam pasal 88A ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan biar lebih jelasnya teman-teman. Jadi bunyi dalam pasal 88A ayat 1 bunyinya seperti ini teman-teman. Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Artinya apa? Artinya upah atau gaji itu kita dapatkan selama kita terikat dalam pekerjaan. Ya, misalnya kalau kita sudah resign, itu kita keluar, baru kita tidak mendapatkan yang namanya gaji. Itu yang dimaksud dengan ayat 1. Lebih lanjut di ayat 2-nya, bunyinya begini.
Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan atau memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Artinya apa teman-teman? Jadi besaran gaji yang diterima oleh pekerja harus sesuai dengan beban kerja yang diterima oleh pekerja. Artinya antara nilai atau gaji yang didapatkan harus seimbang dengan beban kerja yang diperoleh oleh pekerja. Kemudian di ayat 3-nya itu mengatur terkait dengan pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Oke. Lebih lanjut di ayat 4-nya, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa teman-teman? Artinya besaran gaji yang diterima oleh pekerja dalam 1 bulan ya itu terjadi atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Yang perlu diingat, kesepakatan besaran gaji tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketetapan pengupahan di wilayah masing-masing daerah. Contohnya ya, ketentuan pengupahan atau UMK Kota Semarang itu besarannya itu kurang lebih 3.060.000. Nah, manakala kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang ada di Kota Semarang terkait dengan gaji itu tidak boleh lebih rendah dari nilai 3.060.000. Kalau lebih tinggi diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih rendah dari UMK. Ya, pertanyaannya manakala kalau kesepakatan itu lebih rendah dari UMK. Nah, itu pengaturannya itu ada di dalam ayat 5 teman-teman. Kita bacakan di ayat 5. Dalam hal kesepakatan lebih rendah dari ketentuan pengupahan atau lebih rendah dari UMK, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum. Artinya kesepakatan itu tidak berlaku teman-teman. Ya, dan berlaku sesuai dengan ketentuan UMK. Oke, jadi kalau kesepakatan itu lebih rendah dari UMK, maka kesepakatan itu dianggap tidak ada. Kesepakatan itu batal demi hukum. Pertanyaan umumnya adalah manakala ya pengusaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88A ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang barusan kita baca, ya, itu ada konsekuensi pidananya teman-teman. Ya, konsekuensi pidananya itu diatur lebih lanjut di dalam pasal 185. Saya bacakan lagi bunyinya. Dalam pasal 185 mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88A ya, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara ya, serta dikenakan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Jadi ketentuan pidananya ini 4 tahun penjara teman-teman. Ya, paling lama 4 tahun dan paling singkat 1 tahun. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada persoalan terkait dengan gaji atau tunjangan dan segala macamnya, kita bisa gunakan pasal ini. Selain pasal pidana, ya kalau teman-teman tidak ingin menempuh secara pidana, teman-teman juga bisa melakukan upaya secara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tapi kalau upaya ini memang agak lama ya, karena dia harus melalui berbagai macam tahapan, harus melalui berbagai macam proses. Tahapan pertama itu mulai dari proses perundingan. Ya, proses perundingan itu nanti membicarakan terkait dengan alasan kenapa pengusaha tidak membayarkan gaji karyawan, dan itu dipertemukan antara pekerja dengan pengusaha. Manakala proses perundingan itu tidak berhasil, ya, maka pekerja atau perwakilan pekerja boleh mengajukan pengaduan kepada dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Nah, ketika Dinas Tenaga Kerja mendapat pengaduan dari pekerja, maka Dinas Tenaga Kerja akan menjadwalkan untuk melakukan mediasi
untuk dipertemukan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, nanti di situ akan membicarakan terkait dengan alasan-alasan kenapa pengusaha tidak membayarkan gaji kepada karyawannya. Nah, nanti perannya Disnaker itu sebagai mediator, teman-teman. Nah, manakala pada saat agenda mediasi tersebut tidak tercapai, maka langkah berikutnya dari Disnaker tetap mengeluarkan yang namanya surat anjuran, yang kurang lebih isinya itu memerintahkan kepada pengusaha agar segera melakukan pembayaran sebagai kewajibannya, ya, dalam hal ini melakukan pembayaran kepada karyawannya. Surat anjuran ini, teman-teman, ada batas waktunya, ya, batas waktunya itu 10 hari. Manakala dalam batas waktu 10 hari itu pengusaha tidak merespon surat anjuran dari Disnaker, maka Disnaker mengeluarkan yang namanya surat risalah. Nah, surat risalah ini isinya kurang lebih bahwa Disnaker telah mempertemukan kedua belah pihak, dalam hal ini pekerja dengan pengusaha, namun tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Maka Disnaker mengeluarkan anjuran agar permasalahan ini diselesaikan lebih lanjut di pengadilan hubungan industrial. Begitu, teman-teman. Ketika proses ini sudah dilalui semua, ya, ketika teman-teman sudah mendapatkan yang namanya surat anjuran, surat risalah dari Disnaker, baru mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi memang ada prosesnya, teman-teman. Itu, ya, itu ada dua penyelesaian manakala teman-teman mengalami kasus serupa. Dalam hal ini teman-teman tidak mendapatkan gaji sebagaimana kasus yang ditanyakan dari teman-teman tadi. Oke, sekian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.